Yar, kan banyak sekali rumah-rumah adat yang bagus ya. Waktu awal pertama kali singgah julukan ini muncul, tapi kenapa yang lo pilih adalah Wairebo? Nah, Wairebo ini sebuah ketidaksengajaan. Jadi saya percaya ya, itu ada yang namanya semesta kung, semesta mendukung. Ya, saya selama ini sebelumnya banyak melihat arsitektur Nusantara, kita keliling, kita melakukan perjalanan ke Sumatera Utara, kita melakukan perjalanan ke Toraja, dan bahkan kalau saya bersama teman-teman, dan itu perjalanan pas liburan Agustus, kita pakai 5 hari atau 1 minggu, perjalanan kita kasih nama perjalanan cinta tanah air, ya. Kita lihat, arsitektur Nias, arsitektur Batak, kita foto-foto, dokumentasi, keren nih, kita sampai naik motor ke pedalaman melihat rumah-rumah adat dan sebagainya. Wah, luar biasa ya. Udah, Toraja, lihat tongkonan gitu. Kebetulan kita nginep nggak jauh dari desa adat itu. Saya sampai bilang begini sama anak buah saya, pindahin itu semua bantal guling, kita nginep di rumah adat aja. Dan masyarakat kita kan sangat senang. Iya. Begitu kita datang ke sana, mereka sangat bangga. Betul. Wah, ada ya orang dari Jakarta, modern kok kagum sama rumah kita. Jadi mereka welcome. Rumah tongkonan itu kita nginepin di situ, walaupun ada yang nggak bisa tidur ya. Kelihatannya kok serem gitu ya, nggak ada lampunya dan sebagainya. Tapi saya coba merasakan bagaimana sih berada di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian perjalanan berikutnya ke NTT. Wairebo itu tidak ada di dalam schedule, tapi adalah staf saya memperkenalkan, Pak, saya menemukan foto di internet. Dulu zamannya internet ya. Belum zaman Facebook, belum zaman Instagram. Di internet sebuah foto, dan di situ ada tulisan, ini adalah sebuah foto rumah adat Wairebo. Konon rumah ini menuju kepunahan, dan rumah itu berbentuk kerucut besar. I've been there. Ya, beautiful. Saya lihat kok gede banget ya, di mana. Oke, kita coba cari. Kita cari, ublek-ublek kan, naik mobil keliling-keliling. Nggak ada yang tahu tuh Wairebo di mana. Loh, katanya di Manggarai. Orang Manggarai juga nggak tahu. Sampai perjalanan kita habis hanya buat nyari desa adat. Aduh. Saya bilang nih perjalanan bisa bubar gara semua schedule berantakan, desa adat kita ublek-ublek nggak ketemu. Ya udah, kita lanjutkan perjalanan berikutnya. Tapi sebelum perjalanan berikutnya, kita mampir dulu di rumah makan Padang. Oke. Ya kurang lebih rumah makan Padang lah, kira-kira kayak gitu. Di Manggarai ya. Di rumah makan itu ternyata banyak orang asingnya. Ya kan? Banyak turis asing. Rupanya nih rumah makan ini agak favorit ya. Yeah. Saya nggak tahu tuh rumah makan Padang atau pokoknya campur-campur begitu ya. Terus kemudian yang saya kaget, loh, ada foto Wairebo. Loh, kalau gitu dia ada dong. Saya tanya sama yang punya restoran, ini di mana ya? Oh, saya nggak tahu, tapi supir saya pernah ngantarin tamu-tamu ke sana. Cari supirnya, saya mau kenal supirnya. Itu jam 7 malam dong. Begitu ketemu supirnya, saya minta diantar ke Wairebo itu juga. Ya, malam itu juga? Ya malam itu juga. Karena kita udah habis 2 hari buat nyari. Udah frustrasi nih. Trip kita habis aja gara-gara nyari sebuah desa Wairebo. Jadi harus hari ini, saat ini. Oke, saya mau ke Wairebo. Dan nanti akhirnya supirnya itu nganterin saya jam 12 malam. Akhirnya tibalah di sebuah desa jam 5 pagi tuh. 5 jam dari Manggarai ke tempat yang katanya desa Wairebo nggak jauh saja begitu. Setelah jam 5 pagi, ternyata saya ketemu bukan rumah adatnya, orang Wairebo yang menjadi kepala sekolah. Nah, di situ. Nah, kalau gitu, saya tanya sama kepala sekolah itu, saya ingin ke Wairebo. Oh, kalian ingin ke Wairebo? Terus ada di dalam rumahnya kok ada foto-foto orang asing yang ke Wairebo. Terus dia cerita, oh kalau gitu sarapan pagi dulu. Enggak, kita mau langsung. Enggak, harus makan pagi dulu. Karena jauh. Saya pikir, dia nggak bilang jauh. Dia bilang dekat. Tapi harus sarapan. Mungkin saya pikir nih keramahan orang Wairebo. Ya udah, kita makan mie campur nasi campur mie. Itu karbohidrat semua dong. Semua double karbohidrat. Saya bilang nih, rombongan saya 15 orang dikasih makan itu sampai terharu. Ini baik sekali nih orang. Dan dia bilang desa Wairebo dekat saja. Dan kita akan ditemani 2 guide. Dan akhirnya kita melakukan perjalanan. Ini kok nggak nyampe-nyampe? Mana jalannya? Ya,
Ini udah nggak Dan ini kan nyampe-nyampe. belum seperti sekarang yang lebih cepat beda. kan. Iya. Ini tahun berapa ya? 2008. 2008. Ini jalannya nggak ada, Toto suruh nyebrang sungai, nggak ada jembatannya. Jadi kita harus nyebrang sungai berbasah-basah, terus jalannya nggak ada. Ini gue disasarin apa nggak? Setiap kali tanya, dekat saja. Betul. Dekat saja, dekat saja. Betul. Dekat saja, akhirnya 8 jam dong. Bener. Nyampainya sore hari. Tadinya bener-bener masuk hutan, kita udah jalan pakai kaki, pakai dengkul udah, pakai pantat juga udah, semua ya. Gila. Sampai merayap udah kayak cicak aja gitu. Gak ada gunung, bukit segala macam turun merosot. Iya. Terus habis itu mulai agak sore-sore gitu, tiba-tiba mulai papasan sama anak-anak kecil. Wah, ini negeri di mana ini? Kok mulai ada anak-anak kecil memperkenalkan diri. Ya, yang lucu nama-nama itu mereka nama-nama baptis. Markus, Petrus, Matius. Ini di mana sih? Dan akhirnya mulai hutan yang tadinya rebat, mulai kelihatan terang. Ternyata kita mulai memasuki kawasan perkebunan. Mulai terang gitu. Terus kabut itu dan hujan, kita basah kuyup semua, nggak bawa pakaian lagi ya, basah kuyup dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada kabut, kelihatan kabut tuh, orang bilang ini sudah tidak jauh lagi rumah Wairebo ya. Di situ ada pancuran, kita cuci kaki karena udah kotor banget, digigit lintah dan sebagainya ya. Terus tiba-tiba kabut itu kebuka, das ketemu tuh siluet-siluet begitu. Itu ada berapa ya? Ada 4 ya? Ada 4 ya. Terbuka, kita kaget, melongo, gede, terus ketutup lagi. Wih, udah kayak film-film dong ya. Kita teriak dong semua, tepuk tangan, weh. Tahu-tahu di sana dibalas dengan gonggongan anjing. Dia balik-balik kabut itu. Nah, terus tahu-tahu orang-orang pada keluar semua. Rombongan Wairebo keluar semua. Waduh, ini orangnya ramah apa enggak ya? Mereka kenapa keluar? Ternyata mereka menjemput kita dan kita diminta masuk ke dalam rumah. Dan yang lebih lucu lagi, kita adalah orang Indonesia pertama yang telah tiba di Wairebo. Wah, ternyata nggak pernah ada orang Indonesia ke Wairebo. Ternyata kita adalah orang Indonesia pertama dan itu tercatat di dalam daftar kunjungan. Iya. Wow. Dan selama ini ternyata dalam 1 tahun itu ada sekitar 40-70 orang luar yang ke Wairebo. Ya. Jadi yang lucu pas saya masuk ke dalam itu ada sekitar 8 orang dari Taiwan. Udah tinggal seminggu dalam program desa kembar. Saya nggak tahu kembar di mana ya. Jadi mereka memperbaiki atap. Terus tiba-tiba ada 2 orang bule antropolog. Udah setahun di situ meneliti Wairebo. Saya bilang nih kita udah nyarinya nggak tahu di mana, yang ketemu orang asing. Saya pulang, rombongan Spanyol masuk sekitar 15 orang. Loh ini kita berada di mana ini? Ini kayaknya window to the world, ya. Jendela dunia. Di tempat pelosok itu justru ketemunya orang asing. Dan kita adalah rombongan orang Indonesia yang pertama tidak tiba di Wairebo. Jadi mereka tuh dengan ramah menyambut kita masuk dan kita dilarang kembali. Berapa hari nginep sana? Ya, Nginep semalam? Intinya nggak boleh pulang. Kenapa? Karena udah sore dong. Iya, gelap kan, betul, bahaya. Jadi kepala sukunya memperkenalkan jurang-jurang gitu kan. Iya, betul, sangat berbahaya. Dan akhirnya saya bilang sama staf saya, karena waktu itu jadwalnya habis dari sini mau ke Riung, mau apa segala macam. Udah kita coret deh semua jadwal itu. Ini adalah puncaknya pencarian kita dan ini gregetnya, saya bilang. Kita tinggal di sini. Dan kita semua dikasih kain sarung. Dan pas kita lihat sarung Wairebo, ini kain apa lagi, keren banget. Dan itu buat dingin banget di selimut, Waduh, dingin, itu berapa, 1.200 something iya. ya? Terus ngobrol-ngobrol, cerita-cerita dan sebagainya. Yang lucu, satu, kepala sukunya nih bicaranya begini sama saya. Bagi kami, rombongan dari Jakarta, kami merasa kedatangan orang tua kami. Nah ini gue bingung nih. Kita anak-anak masih muda, ketemu tetua-tetua adat, terus mereka dengan santai ngomong ini kedatangan orang tua kami. Apa hubungannya? Gitu. Dan pada saat kami berangkat pulang, itu pertanyaan itu
mengganggu saya, mengusik saya. Selama perjalanan itu yang saya pikirkan. Akhirnya begitu nyampe kembali ke Labuan Bajo, saya pulang, akhirnya saya menemukan jawabannya. Adalah? Ini jawabannya. Jadi selama ini yang saya lakukan melihat rumah adat itu perjalanan turis. Perjalanan turis itu apa? Oh ya, rumah adat bagus, foto-foto, jebret-jebret segala macam. Kita mau catet ya, kita mau foto, kita dapat inspirasi dan sebagainya. Kita pulang, kita tambah pinter. Masyarakat dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa kan? Cuman jadi stop kontak aja, kita colok. Dan itu saya merasa semua penelitian-penelitian para antropolog itu juga seperti itu. Colok, sedot ilmunya. That's it. Only for the needs. Yes. Jadi saya cuma mikir gini. Kalau andai kata saya ini seorang dokter, melihat ada pasien tergeletak di pinggir jalan, dan waktu saya lihat kenapa dia sekarat ya, ternyata dia mengidap penyakit yang belum pernah tercatat dalam dunia kedokteran. Terus kita tolong itu pasien, kita kan harusnya membantu ya, tapi kita sibuk dengan meneliti penyakitnya. Terus kemudian itu pasien mati, tapi kita jadi terkenal, kita menemukan penyakit baru. Pasiennya kita nggak urus, tapi penyakit ini kita bawa ke dunia sebagai penyakit baru di dalam dunia kedokteran. Secara etika kita berdosa. Loh, kita nggak nolong kok. Betul. Kita lebih ingin terkenal. Nah, jadi kalau saya melihat ini desa adat dulu jumlahnya 7, tinggal 4, 2 udah bocor. Ya, mereka bilang kami sering gagal panen, ya sering miskin dan sebagainya karena bahkan mereka tidak mampu membeli kayu dan sebagainya karena semua kayu itu kan harus dijual di pasar. Mereka dilarang mengambil hutan di hutannya sendiri, gitu karena masuk hutan kawasan lindung. Daerah situ masuk kawasan lindung. Bahkan eksistensinya dipertanyakan. Padahal mereka bilang kami udah ada sebelum Indonesia merdeka. Ya, jadi kalau kami datang, kami terinspirasi sama rumah Wairebo. Terus kemudian kami pulang, kita menemukan rumah Wairebo. Terus rumah adatnya nggak kita uruskan, kita biarkan punah. Secara etika, saya sebagai arsitek, datang sebagai arsitek, saya berdosa, saya bilang. Jadi dari situ saya coba berpikir, bagaimana rumah-rumah ini bisa dilestarikan. Dan akhirnya setelah saya berpikir-pikir, akhirnya berhasil saya dapat kontak salah satu orang Wairebo yang pernah sekolah di Filipina. Wow. Ya, untuk sekolah seminari. Jadi orang ini mengerti dunia luar. Ya, orang ini mengerti dengan dunia luar. Nah, saya coba kontak dan akhirnya saya mengundang mereka ke Jakarta. Pertama kali mereka ke Jakarta dan sangat grogi melihat begitu banyak bus, mobil, manusia bertiga kemana-mana jalan gandengan begitu loh. Akhirnya saya minta nginep di kantor saya, tempat tinggal, dan mereka bawa paket Wairebo kecil. Terus kami tawarkan, kalau rumah adat ini mau dilestarikan, apakah kalian mau? Wah, mereka bilang kami mau, karena kami itu tinggalnya hanya untuk menjaga adat. Kami tidak ingin keluar dari itu. Tugas kami tinggal di situ hanya menjaga adat. Kalau begitu, saya akan carikan donatur. Dan saya ingat Ibu Tirto dari Yayasan Tirto Utomo. Sebelumnya saya pernah membangun rumah tenun Sintang. Dan Ibu Tirto ini adalah seorang donatur yang langka. Dan akhirnya apa? Beliau bersedia membantu rumah adat Wairebo, tapi dengan catatan semua yang melaksanakan pembangunan itu adalah masyarakat adat.